Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 371 tidak berguna. Beberapa jam kemudian, Dion berada di penginapan yang benar-benar baru. Untuk menghindari rasa kesal, dia pindah. Dia ragu Kevesitas akan melakukan apapun secara terbuka, atau itu berarti kehilangan moral yang tinggi di mata para elf. Kenyataannya adalah meskipun Raja Elfin telah menghilang, kekuatannya masih memiliki pengaruh yang besar. Bagaimanapun, 10 tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang ahli surgawi. Dan ini bahkan lebih berlaku lagi bagi seorang elf. Berasumsi bahwa dia tidak akan pernah muncul lagi adalah sesuatu yang banyak orang tidak mau ambil risiko. Jadi, membunuh pria yang dia kenal sebagai menantunya secara terang-terangan bukanlah ide yang baik. Ini adalah jenis ketidaktahuan yang ingin terus dipupuk oleh para elf. Bagi para elf eselon atas, raja mereka telah menghilang tanpa jejak atau bahkan sepatah kata pun selamat tinggal. Namun, bagi eselon atas bumi dan planet lain, Raja Elfin telah tiada. Namun para elf mengetahui alasannya dan bahwa dia akan kembali. Ini adalah kebohongan yang halus namun sangat penting. Konon, para elf masih memiliki pakar surgawi lainnya untuk mempertahankan peringkat klan dewa, termasuk Tetua Agung dan Kepala Si Gebri. Faktanya, Kepala Si Gebri masih dikenal jenius oleh banyak orang. Dan, tidak ada yang melupakan Paman Acaccia dalam semua ini. Dia telah terungkap sebagai orang suci tingkat puncak dengan serangan Daiyu di Kerajaan Elfin. Tiba-tiba menjadi jelas bagi semua orang bahwa mungkin bakatnya tidak kalah dengan saudaranya. Pada akhirnya, para elf mampu menutupi kekurangan kualitas mereka dengan kuantitas. Status mereka tidak dapat diabaikan. Tanpa raja mereka termasuk di antara klan Dewa Puncak. Dan dengan dia, mereka menyaingi klan Dewa Kerajaan manapun. Ini bukanlah keberadaan yang bisa dengan mudah diabaikan dan Dion sangat menyadari hal ini, jadi dia mengambil keuntungan. Setelah merawat Ellie, Dion membiarkannya tidur. Faktanya, dia bahkan membuat set pil pemicu koma agar Ellie bisa bangun setelah tubuhnya sembuh dan rasa lelahnya hilang. Setelah bertahun-tahun menjalani pola makan yang buruk dan tidak istirahat, Ellie sangat membutuhkan istirahat ini. Dion tahu jika dia membiarkan Ellie bangun sekarang, dia akan terlalu mengkhawatirkan anggota keluarganya yang lain sehingga tidak bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Berkedip ke dalam cincin spasialnya, Dion berjalan menuju kumpulan tenda yang dia buat untuk para jenderal iblis dan membiarkan Ellie beristirahat di tendanya. Setelah itu, dia memberitahu iblis itu tentang Ellie dan mereka harus menjelaskan banyak hal kepadanya jika dia bangun tanpa sepengetahuan Dion. Arios pergi menemui ayahnya bersama Ava setelah gerbang ditutup, jadi, dia tidak ada di sini. Tapi, ada ribuan jenderal iblis lain yang bisa membantu. Seringkali, Dion merasa tidak enak karena mereka tinggal di sini, tetapi sebenarnya tidak ada tempat lain untuk mereka. Selain itu, mereka tampak menikmati menghabiskan hari-harinya dengan bersantai dan berkultivasi. Banyak dari mereka bahkan pernah terjebak di dalam gerbang selama masa pemulihannya. Dibandingkan hari-hari seperti itu, para jenderal iblis melihat tempat ini sebagai surga. Setelah semuanya beres, Dion meninggalkan cincin itu untuk muncul di kamar hotel. Menatap sosok Ri yang tertidur, mau tak mau dia merasa sedih. Bagi Ri, Ebony dan Ulu adalah orang-orang yang seharusnya bisa dia kalahkan. Tapi, dunia persilatan tidak memiliki tempat untuk keadilan. Faktanya, selama ini, bahkan ketika Ri gelisah dalam tidurnya, dia tidak pernah mengatakan apapun tentang keadilan. Baginya, kemenangan seharusnya menjadi kepastian. Awalnya, Dion menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka kata-kata sederhana seperti, Sacharo tidak kalah, akan memberikan pengaruh yang begitu besar pada Ri. Tapi, dia harus memeriksa dirinya sendiri setelah itu. Dia berpengaruh besar pada hidup Ri, ya. Tapi, tidak cukup untuk menyebabkan perubahan mendasar pada kepribadiannya. Ri adalah seseorang yang mulai membentuk pasukan saat masih remaja dengan tujuan mengambil alih kerajaan Elfin menggantikan ayahnya. Dia adalah orang yang menghabiskan seluruh hidupnya memaksakan dirinya pada jalan keinginan yang tidak pernah menjadi keahliannya. Dia adalah orang yang menyukai alkimia susunan dan mempelajarinya hanya karena ketertarikannya, meskipun memiliki bakat jiwa yang lemah. Ri sangat kompetitif pada intinya. Dia melakukan sesuatu karena dia ingin dan menindaklanjutinya sampai akhir. Kebenciannya terhadap kekalahan mungkin ada hubungannya dengan Dion, tapi itu jelas bukan alasan keseluruhannya. Acacia Alexandria. Dia punya tujuannya sendiri, sebuah tujuan yang ingin dia capai. Entah itu layak untuk berdiri di sisi Dion, atau menemukan orang tuanya, masing-masing penting baginya dan masing-masing mengharuskan dia untuk menang. Lalu menang lagi, dan kemudian menang lagi. Menghargai reaksinya, atau lebih tepatnya, menyalahkan, bukanlah keangkuhan di pihak Dion. Dalam banyak hal, Ri tetaplah gadis kecil yang kehilangan orang tuanya. Tetap saja gadis kecil yang kehilangan sahabatnya. Tetap saja gadis kecil yang berlatih siang dan malam untuk membangun kembali barang-barangnya yang telah hilang. Dan sekarang, Dion adalah hal lain yang ingin dia pertahankan. Tidak peduli apa yang Dion katakan atau lakukan, Ri tetap merasa harus mendapatkan cintanya.
Hanya saja kehilangan ini yang menyebabkan semua emosi tersebut muncul ke permukaan. Tapi, meski memikirkan semua ini, tidak ada yang lebih mengejutkan Dion selain ketika dia mendengar Ri mengatakan sesuatu yang membuatnya gemetar. Sesuatu yang membuatnya mengingat kembali percobaannya dengan lelaki tua itu. Saya senang Anda memiliki kakak perempuan Madeline. Saya benar-benar bahagia kali ini. Ri bergumam dalam tidurnya, keringat tidak nyaman menyelimuti wajahnya yang halus. Saya tidak bisa cemburu lagi. Aku terlalu tidak berguna untuk merasa cemburu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 372 cerita. Selama ini Dion berusaha mengabaikan fakta. Ri adalah seseorang yang menghabiskan sebagian besar hidupnya diolok-olok karena penampilannya. Kemudian, ketika dia jatuh cinta pada seseorang, dia mengetahui bahwa pria yang sama yang tidak memandang penampilannya, memiliki tunangan yang kecantikannya tiada taraf. Lebih buruk lagi, Dion belum bertemu Ri dengan Madeline di sisinya. Dia bertemu Ri setelah berpisah dengan Madeline selama lebih dari setahun. Tidak peduli seberapa kompetitif atau percaya diri Ri. Bagaimana dia bisa membantu tetapi tidak berpikir bahwa dia hanyalah pengganti sementara? Bagaimana mungkin seseorang yang harus berurusan dengan orang-orang yang terus-menerus menghilang dari hidupnya tidak khawatir jika pria pertama yang dicintainya juga akan pergi? Dengan semua perasaan ini meningkat dan pertemuan dengan Madeline semakin dekat, Ri mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dari Dion. Berjuang untuk menjadi wanita yang tidak dapat ditemukan kekurangannya oleh Dion. Dion telah pergi dan menghilang, jatuh ke dalam celah yang dipenuhi kematian dan sepertinya sekarat. Terlepas dari janji-janji yang diucapkannya sebelum kejadian itu, bagaimana Ri bisa menjamin kelangsungan hidupnya? Namun orang lain, pergi. Ri tidak mau mempercayai atau memikirkannya, jadi dia mengubur perasaan itu, melemparkan dirinya ke dalam pertempuran sampai secercah harapan datang dalam bentuk cincin spasial Dion. Tapi kemudian, Dion tidak muncul selama berbulan-bulan. Ri tidak tahu bagaimana firingnya, apakah dia aman, atau apa yang dia lakukan. Dia benar-benar terputus dan berada dalam kondisi emosi yang terus-menerus meresahkan saat dia berjuang selama berhari-hari tanpa henti. Pada akhirnya, Dion kembali, tapi meski begitu, itu seperti mimpi baginya. Dia bahkan tidak sepenuhnya menyadari Dion benar-benar kembali sampai dia terbangun di kamar hotel. Namun, meski dia akhirnya kembali ke pelukan Dion, sudah waktunya dia berpura-pura lagi. Berpura-puralah seolah-olah dia tidak diganggu selama beberapa bulan terakhir. Berpura-puralah seolah-olah perubahan baru dalam tubuhnya ini tidak membingungkan dan membuatnya takut. Berpura-puralah seolah-olah dia tidak takut bertemu Madeline. Sebenarnya dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia sudah tahu Dion punya tunangan sejak awal dan sudah berjanji padanya. Dia telah memutuskan sejak dia memberikan keperawanannya kepada Dion, bahwa meskipun dia harus menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan cemburu, tidak ada gunanya jika dia bisa bersama pria ini. Tapi, hal itu tidak menghentikannya untuk merasakan ketakutan yang semakin menumpuk. Bagaimana perasaannya jika harus berbagi Dion dengan orang lain? Bagaimana perasaannya melihat Dion mengkhawatirkan orang lain seperti yang dia lakukan padanya? Bagaimana perasaannya ketika Dion memandang Madeline dengan cara yang sampai saat ini hanya diperuntukkan baginya? Dia hanya tidak tahu. Jadi, ketika semua perasaan ini memuncak, dan dia akhirnya ingin melampiaskan rasa frustrasinya, segalanya menjadi hancur. Dia telah kalah. Dia merasa tidak berguna. Dan lebih buruk lagi, bahkan sampai saat ini dia mengira telah kehilangan kemampuannya selamanya untuk melahirkan anak Dion. Mengapa dia menginginkanku sekarang? Ri tidak tahu sudah berapa kali dia memikirkan hal ini. Tapi, hal itu terlintas di benaknya lagi dan lagi. Ri, ucap Dion di tepi tempat tidur sambil menggenggam ringan tangan kecil Ri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bantu, tapi yang bisa dia lakukan adalah berada di sini untuknya. Ri berguling, membuka matanya dan menemukan Dion sedang menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Dion ingin mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Ri. Bahwa dia mencintainya sama seperti dia mencintai Madeline dan dia tidak bisa hidup tanpa keduanya. Tapi, kata-kata saja tidak cukup. Ri mungkin sudah mendengar bahwa orang tuanya mencintainya jutaan kali, namun bukankah mereka juga sudah pergi? Bagi Ri, itulah yang dilakukan orang-orang. Selama mereka punya cukup alasan untuk melakukannya, mereka akan pergi. Bahkan jika mereka tidak mempunyai niat untuk melakukannya sekarang, mereka mungkin masih melakukannya nanti. Melihat kekhawatiran Dion, mata Ri berair sambil menatap perutnya. Saya minta maaf, dia berbisik pelan. Ri, hentikan itu. Saya hanya perlu waktu untuk membatalkannya. Sebentar lagi, kamu akan menjadi Veuglas kecilku yang sehat, oke? Dion dengan lembut menyeka air mata di pipi Ri, kalau begitu, kita bisa berlatih bersama. Kami masih punya waktu berminggu-minggu hingga turnamen. Anda mempunyai semua budidaya yang dibangun ini yang belum Anda manfaatkan. Bagaimana mungkin kamu tidak membaik setelah berbulan-bulan berjuang kan? Ri mengangguk pelan. Meskipun kultivasinya tidak mengalami kemajuan dalam beberapa bulan, setelah sekian lama berjuang,
dia pasti siap untuk beberapa terobosan berturut-turut. Seekor binatang buas dapat berkembang biak hanya dengan memakan hewan yang sedang tidur. Saat ini, itulah yang dibutuhkan Ri. Sama seperti latihan otot di mana kekuatan hanya tumbuh setelah otot robek dan dibangun kembali, budidaya Ri secara teori telah robek, namun, dia belum membangunnya kembali. Meluncur ke atas tempat tidur, Dion berpakaian rapi sebelum membantu Ri mengenakan pakaian yang lebih nyaman. Ri pendiam dan lemah. Jelas segel itu masih belum memungkinkannya mengumpulkan kekuatannya dan dia membutuhkan bantuan Dion untuk melakukan sesuatu yang sederhana seperti mengganti pakaiannya. Meskipun Dion berusaha membantu, kenyataan bahwa dia membutuhkannya untuk sesuatu yang begitu mudah hanya membuat Ri semakin frustasi pada dirinya sendiri. Meskipun melihat tubuh telanjang Ri yang sempurna di depannya, Dion tidak bisa memikirkan apapun selain bagaimana dia bisa memperbaikinya saat matanya bersinar dengan emas untuk menutupi Ri dengan keringat yang nyaman. Tidak. Dion menggelengkan kepalanya, menyebabkan Ri kesulitan memberinya ekspresi kebingungan. Kamu adalah wanitaku. Aku tidak mengizinkan ini. Kemarilah. Aku sedang menceritakan sebuah kisah padamu. Hati Ri menghangat mendengar kata-kata Dion bahkan saat dia merasa seperti bulu yang tertiup angin diayunkan ke pangkuan Dion. Kisah dari dunia manusia inilah yang Anda butuhkan saat ini. Kata Dion lirih. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 373 janji. Dion memeluk Ri erat-erat. Dia begitu besar, dan dia tampak begitu kecil, sehingga dia hampir menelannya saat dia meletakkan dagunya di atas kepalanya. Ri merasa aman dalam pelukan Dion, terutama ketika dia merasakan tangannya bersandar di perutnya dengan protektif, mengalir dalam aurora dan kehendak surgawi saat dia mulai berbicara. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana rasanya mencintai seseorang dengan segalanya? Agar seluruh duniamu menjadi senyuman mereka. Namun senyuman mereka tidak seperti yang pernah Anda kenal. Bagaimana perasaanmu jika mata yang kulihat padamu, tiba-tiba menjadi mata yang sama seperti yang kulihat pada semua orang? Jika tatapan yang kuberikan padamu sama acuh tak acuhnya dengan tatapan yang kuberikan pada orang asing lainnya? Bagaimana jika aku tidak lagi memanggilmu Veugles kecilku? Bukan karena aku tidak mau, tapi hanya karena aku lupa? Ri mendengarkan dengan tenang, mencoba memahami makna di balik perkataan Dion. Bagi saya dan Anda, semoga ini terasa seperti mimpi yang jauh. Sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, Dion menurunkan dagunya dari atas atau kepala Ri untuk menyandarkan pipinya ke pipinya. Dalam diam menikmati suara napasnya yang perlahan menenangkan saat dia mengalirkan lebih banyak keinginan surgawi ke dalam dirinya. Tetapi, terkadang orang tidak seberuntung itu. Di dunia manusia, ada kisah seorang wanita yang pernah didiagnosis menderita amnesia akut. Karena itu, dia tidak pernah bisa lagi membentuk kenangan baru yang bertahan sepanjang tidur malamnya. Dia selamanya terjebak, kehilangan beberapa tahun terakhir hidupnya, sementara tidak pernah mampu membangun kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Dion mempererat cengkeramannya pada sosok kecil Ri seolah-olah dia juga takut sosok itu akan menghilang. Namun, mungkin bagian yang paling menyedihkan adalah bagian dari ingatannya yang hilang termasuk cinta dalam hidupnya. Dia akan berjalan di sekitar rumahnya, melihat foto-foto seorang pria yang dia anggap sebagai orang asing. Suaranya merupakan hal baru baginya. Senyumannya asing. Bahkan leluconnya tidak lagi membuatnya tertawa seperti sebelumnya. Kekosongan dalam hidupnya tidak hanya mempengaruhi dirinya. Pria yang pernah dicintainya harus mengawasinya tidak lagi memandangnya dengan mata yang sama. Tidak lagi tersenyum padanya dengan cara yang sama. Dia harus menyaksikan kemajuan apapun yang dia buat terhapus sepenuhnya hanya dengan satu malam istirahat. Ri gemetar. Kedengarannya sangat mengerikan. Pria ini tidak hanya tidak akan pernah lagi merasakan kehangatan dari wanita yang dicintainya, dia juga harus hidup dengan mengetahui bahwa wanita itu akan selamanya merasa hampa. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang yang tidak akan pernah bisa digantikannya. Akhirnya, suatu hari wanita itu mencapai titik puncaknya. Dia tidak tahan lagi berada di rumah bersama orang asing, jadi, dia menyuruhnya pergi. Mengusirnya sepenuhnya dari hidupnya. Dan bagian terburuknya, keesokan harinya, dia tidak ingat apa yang telah dia lakukan. Dia terus tidak mengetahui apa yang dia lewatkan. Dion menghela nafas. Namun, yang tidak diketahui oleh wanita tersebut adalah bahwa pria tersebut mengunjunginya setiap hari. Meski ingatannya beberapa tahun terakhir terhapus, wanita itu mengingat masa kecil dan remajanya dengan sangat baik. Dan pada periode hidupnya itu, dia suka pergi ke kafe terdekat. Jadi, setiap hari, tanpa henti, dia pergi ke kafe ini. Terkadang di pagi hari, terkadang saat itu sore hari, dan terkadang saat itu di malam hari. Tapi, tanpa henti, setiap hari, dia akan pergi. Dan setiap hari, pria yang dulu dia cintai pergi ke kafe itu dan menunggu. Tanpa tekanan sebagai suaminya yang membayanginya, wanita itu jauh lebih santai. Tanpa disadari, wanita ini berbicara dengan pria tersebut setiap hari. Dan setiap hari, dia akan jatuh cinta lagi padanya. Pria itu membuktikan setiap hari, berulang kali, bahwa dia sempurna untuknya. Dan setiap malam, dia tertidur sambil memikirkannya,
berharap dia akan mengingat siapa dia besok. Tapi, pastinya, dia akan melupakannya setiap pagi. Pipi Dion bergerak-gerak saat merasakan aliran air mata dari Ri. Hatinya sedih, tapi dia harus melanjutkan ceritanya. Beginilah cara mereka menghabiskan sisa hidup mereka. Wanita itu tidak pernah sembuh dari penyakitnya. Dia tidak pernah terbangun mengingat pria yang mencintainya dengan segalanya. Namun, karena penyakit ini, dia meninggal tidak sampai 10 tahun kemudian, meninggalkan lelaki itu sendirian untuk menjalani sisa hidupnya. Di ranjang kematian pria itu, dia menulis surat wasiatnya untuk menerbitkan sebuah buku, dan di dalam buku itu, dia menulis tentang apa yang dia katakan pada hari dia bersumpah untuk menghabiskan hidupnya bersama wanita ini. Pada hari pernikahan mereka, di hadapan keluarga dan teman-temannya, dan juga di hadapan keluarganya sendiri. Dia telah bersumpah untuk mengingatkannya mengapa dia mencintainya setiap hari sampai maut memisahkan mereka. Dan ketika dia menulis tentang apa yang paling dia banggakan dalam hidupnya, itu adalah fakta bahwa dia telah menepati janjinya sampai nafas terakhirnya. Goblok sih ya. Ri menyeka air mata dari matanya, memukul paha Dion dengan tangan kecilnya. Aku ingin kamu mengenal Ri. Saya tidak bisa membuktikannya kepada Anda sekarang. Tapi, sampai nafas terakhirmu. Bahkan jika kamu tidak tahu bahwa aku ada di sini. Aku akan menjadi. Kesetiaan saya kepada Anda tidak akan pernah menjadi sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Betapa aku mencintaimu bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Bahkan jika aku harus berurusan denganmu mengusirku dari rumah kita. Meski aku harus duduk di kafe berjam-jam menunggu untuk melihat sekilas senyumanmu. Bahkan jika aku harus membuatmu jatuh cinta padaku lagi setiap hari selama sisa hidupmu. Aku akan melakukannya. Tangan Dion membuat gerakan terakhir dari perut Ri mengeluarkan warna hitam pekat dan menghancurkannya di tangannya sebelum membalikkan Ri untuk menghadapnya. Ini adalah janjiku padamu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 374 terakhir. Dion duduk bersila dengan kepala tempat tidur di punggungnya. Lutut Ri bertumpu pada betisnya saat dia menghadapnya. Tapi, kepalanya menunduk dengan kening menempel lembut di dada Dion, sepertinya berusaha berhenti menangis. Sedikit veuglas, Dion tersenyum, menarik Ri dengan erat. Jika kamu memiliki hal-hal yang kamu khawatirkan, jangan menguburnya. Sama seperti kamu ingin membantuku memikul bebanku, aku juga ingin membantumu. Ri mengangguk, menyeka air matanya di lengan bajunya sebelum menyentuh perutnya, semuanya tampak konyol sekarang. Dia berkata dengan lembut, bagaimana caramu melakukannya? Dion terkekeh, suamimu jenius, begitulah. Ri memutar matanya, menarik diri untuk menjentikkan dahi Dion. Beritahu saya. Melihat Ri kembali ke dirinya yang normal, Dion merasa jauh lebih baik ketika dia mulai menjelaskan. Ri selalu menyukai alkimia arai, pada kenyataannya, pada dasarnya itulah cara mereka pertama kali bertemu. Sudah lama sekali mereka tidak membicarakan hal ini. Aku sebenarnya terkejut karena tidak ada apapun tentang segel dalam ingatan tuanku, tapi sebenarnya itu cukup menarik. Ri mengangguk, sekte rusa surgawi dan para elf berada dalam aliansi, jadi tuanmu seharusnya tahu tentang si gebir dan manifestasinya. Mungkin ada petunjuk lain. Menurutku juga begitu. Tidak mengetahui tentang counter terhadap arai meskipun sangat kuat tidak ada gunanya. Namun, dalam hal segel yang dipasang padamu, aku mungkin khawatir jika itu dipasang oleh tetua klan Dewa Lepna tempat wanita itu berasal, tapi menurutku namanya, tidak cocok untuk itu. Ahli di tingkat itu. Selain itu, segelnya dimaksudkan untuk melawan dan mengunciin Anda dan ki kehidupan yang terikat padanya, tetapi tidak cukup terampil untuk menggunakan kebalikan dari keinginan hidup. Sebaliknya, dia menggunakan keinginan kegelapan sebagai pengganti keinginan kematian yang melemahkan segel dari level puncaknya. Ri merenungkan hal itu sedikit sebelum memikirkan sesuatu. Jika anjing laut menggunakan kemauan untuk membentuk penghitungnya, apa bedanya dengan arai? Ingat saat pembicaraan pertama kita tentang arai? Dan bagaimana kita berbicara tentang bagaimana susunan tingkat yang lebih rendah mensimulasikan keinginan. Sementara susunan tingkat yang lebih tinggi menjadi keinginan tersebut, Ri mengangguk, jadi segel tingkat rendah mensimulasikan segel tingkat tinggi hanya dengan menjadi susunan yang melawan sesuatu. Pada dasarnya mereka masih berupa susunan tetapi memiliki elemen segel. Tepat, segel yang sebenarnya memerlukan sedikit penyesuaian dan dapat melakukan banyak hal. Dari apa yang saya lihat, manifestasi keluarga si Gebri adalah segel tingkat tinggi. Ketika mereka menghentikan ki kematian yang memicu siklon, mereka tidak harus memahami ki kehidupan. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengunci target, menganalisis, dan mengeluarkan segel mereka. Namun, segel tingkat rendah, meskipun mereka masih menggunakan elemen mirip segel seperti penargetan dan analisis, mereka perlu membuat segelnya dari awal. Penargetan dan analisis? Ya. Meskipun ingatan tuanku telah mengunci informasinya, perpustakaan sekte rusa surgawi masih memiliki informasi tentang segel yang aku lihat setelah merawat Eli dan saat kamu tidak sadarkan diri. Begitulah cara Dion mendapatkan teknik manifestasi tipe unik meskipun teknik itu tidak ada dalam ingatan tuannya.
Ibu kulit putih ke-25 sengaja tidak menghancurkan buku-buku di perpustakaan yang berantakan, meskipun dia mengunci ingatannya, karena dia ingin Dion menemukan jejak petunjuknya. Petunjuk yang dia ingin dia pelajari secara perlahan, dan tidak sekaligus, karena dia terlalu lemah untuk mengetahui segalanya sekarang. Penargetan adalah metode penyegelan yang mengunci apa yang dimaksudkan untuk disegel. Sedangkan analisis memutuskan apa yang diperlukan untuk melakukan penyegelan. Kedua langkah ini sangat fleksibel jika Anda memiliki akses ke warisan penyegelan tingkat tinggi, seperti yang dilakukan si Gebri. Tapi, sepertinya Ulu tidak memilikinya, atau lebih tepatnya, warisan penyegelan Lepna bekerja secara berbeda dari milik si Gebri. Berbeda, kamu menyerap ingatan orang itu untuk mempelajarinya, kan? Seperti apa planet Nix? Saya membuang sebagian besar barang yang tidak berguna, tapi ada sesuatu yang cukup menarik yang saya lihat. Ri menggunakan paha Dion sebagai pengungkit untuk menghidupkan dirinya dan duduk di pangkuannya lagi, sebelum mendengarkan. Sebenarnya ada dua hal yang menarik untuk diperhatikan. Pertama, planet Nix mungkin adalah planet yang paling bersatu di alam semesta ini. Di sini, klan Dewa Kerajaan memang ada, namun cukup lepas tangan. Bahkan sampai pada titik di mana Ragnar dan Pakal terus-menerus berperang satu sama lain dan Belmont tidak pernah turun tangan. Namun, di planet Nix, klan Dewa Lepna dan Nuru keduanya hidup damai di bawah kekuasaan klan Dewa Kerajaan Jafari. Meski begitu, itu bukanlah hal yang paling menarik. Sejujurnya, Dion agak khawatir dengan berita gembira ini, bahkan sampai pada titik di mana dia khawatir telah memberikan cukup petunjuk kepada Ulu untuk berasumsi bahwa tekniknya menyerap ingatan. Di tengah panasnya momen, Dion tidak punya waktu untuk menyaring semua ingatan Chike. Yang dia punya waktu hanyalah memeriksa apa yang sebenarnya terjadi selama dia pergi dan menemukan motifnya. Sayangnya, setelah dia melakukan itu, dia bertanya pada Ulu apakah dia benar-benar melakukan semua ini hanya untuk menariknya ke sisinya. Ulu langsung menjawab dengan, bagaimana kamu tahu itu, yang merupakan pertanyaan logis mengingat situasinya. Jika Ulu memikirkannya cukup dalam, dia mungkin bisa menghubungkan teknik melahap Dion, dengan bagaimana dia mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Dan jika Ulu tahu bahwa Dion sekarang memiliki ingatan tentang prajurit Nix, dan spekulasi Dion tentang ingatan Chike benar, maka, ada lebih banyak masalah daripada sekadar balas dendam Nix yang perlu dikhawatirkan. Menarik napas dalam-dalam, Dion melanjutkan. Dari ingatan, planet Nix tidak memiliki sejarah dengan Lepna, Nuru atau Jafari yang berasal lebih dari 100 tahun yang lalu. Tunggu apa? Alis Ri mengerut bingung. Dampak dari pernyataan seperti itu ternyata jauh lebih besar daripada yang terlihat. Tetapi, Dion menghela nafas. Benar sekali. Tidak ada seorang pun yang berhasil menaklukkan sebuah gerbang selama ribuan tahun. Jadi jika sejarah mereka di alam semesta begitu singkat, dari manakah mereka berasal? Ada juga. Jika mereka tidak ada di sini 100 tahun yang lalu apa yang terjadi dengan para pejuang yang mewakili Nix di turnamen dunia terakhir? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 375 terlupakan. Dion menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu. Kemungkinan besar para eselon atas klan Dewa mengetahuinya, dan itu termasuk para tetua Elfin juga. Tapi, itu bukanlah persoalan utamanya. Siapa klan lainnya, tidak relevan. Faktanya, kemungkinan besar klan Dewa Bumi sudah menyadari adanya perubahan namun tidak peduli dengan perubahan lanskap politik di planet lain. Untuk turnamen dunia, masing-masing planet mengirimkan perwakilan terbaiknya. Pada akhirnya, untuk planet Naiad, Nix, Deimos dan Mino, mereka masing-masing mengirimkan 2 klan dewa dan 1 klan dewa kerajaan. Jika mereka menjadi tuan rumah, kemungkinan besar mereka akan mengirim lebih banyak. Tetapi biaya perjalanan antar planet tidak memungkinkan hal itu menjadi sepadan. Bagian yang menarik adalah meskipun setiap planet memiliki klan Dewa Sapientia masing-masing, tidak satupun dari mereka yang membawa anggota. Kemungkinan besar Sapientia akan menanggung biayanya sendiri. Namun selain itu, ada hal lain yang perlu diperhatikan. Sesuatu yang Dion tidak tahu karena Chike dan anggota planet Nix juga tidak mengetahuinya, anggota planet Mino, termasuk Saru Sruti dari klan Dewa Kerajaan Sruti, juga belum pernah ke sini 100 tahun yang lalu. Dan sekarang, mereka tiba-tiba menjadi sangat tertarik dengan asal-usul Ri. Dion menghela nafas, tidak ada yang sederhana, ya? Setelah jeda, Ri mengajukan pertanyaan yang telah membebani dirinya, menurutmu, apakah klan-klan itu muncul tanpa mencatat penaklukan gerbang? Apakah sama dengan cara orang tuaku pergi? Saya juga memikirkan kemungkinan itu. Jika kita cukup memperhatikan, kita mungkin menemukan beberapa petunjuk. Saya pikir saya harus memiliki hubungan yang baik dengan setidaknya satu mertua. Dion tertawa getir pada dirinya sendiri. Ri terkikik. Mungkin jika kamu tidak begitu sombong, kamu pasti sudah mendekati mereka sekarang. Dion cemberut tidak setuju. Pertama kali saya bertemu ayah Madeline, dia adalah bagian dari sekelompok orang yang mencoba mengeluarkan saya dari sekolah mereka. Kedua kalinya adalah setelah dia mencoba mengakhiri hubungan saya dan Madeline. Menurut Madeline, Oliver telah bertindak sendiri.
Tetapi saya tetap tidak pernah mendapat permintaan maaf atas hal itu, meskipun pedang menembus dada saya. Saya kira saya belum pernah berinteraksi dengan Ibu Madeline, tetapi jika saya menganggap serius apa yang dikatakan Madeline tentang dia, tujuannya selalu sejalan dengan tujuan ayahnya. Satu-satunya saat mereka berselisih paham adalah ketika Madeline tampak berada di ranjang kematiannya. Saat-saat seperti inilah saya mengapresiasi Paman Acacia. Sepertinya Paman akan segera berurusan dengan mertuanya sendiri, kata Ri menggoda, dia mungkin sedang tidak dalam suasana hati yang baik untuk menghadapi kelakuanmu lagi. Dion menghela nafas, namun, dengan sangat serius, ada sesuatu yang menyatu dan menyatu di alam semesta ini. Dulu, alam semesta ini adalah yang terbaik di kuadran. Itu memiliki ahli formasi Dao Puncak, dan saya tidak yakin, tapi seperti itu juga termasuk transenden setengah langkah. Inilah mengapa menara epistemik awalnya ditempatkan di sini, di jembatan antara alam semesta ini dan alam semesta berikutnya. Dengan Ragnar dan kemudian Pakal. Tapi sekarang planet Nyx. Dan bahkan sebelum itu, kemungkinan besar Kitsune juga datang. Terlalu banyak klan yang terlalu kuat untuk berada di sini datang ke sini. Dion, kata Ri lembut, kita mungkin harus membicarakan kapan kamu akan memasuki menara epistemik untuk memulai pelatihan menuju transenden. Dion menggelengkan kepalanya, saat kami pergi, kita semua akan pergi. Orang tua itu bilang dia punya persediaan sumber daya yang terbatas, tapi dia tidak pernah bilang aku tidak boleh membiarkan orang lain masuk bersamaku. Jika itu masalahnya, Alidor tidak akan bisa membawa adiknya. Tapi, katamu orang tua itu meneleportasi Basilis yang dibawa Alidor ketika mereka mencoba mengikuti ujian. Itu benar, tapi itu hanya karena mereka tidak cukup berbakat. Tunangan saya adalah wanita paling berbakat di alam semesta ini, guru besar tentu saja akan menerima kalian berdua. Anda memiliki benih keyakinan dan konstitusi tingkat dewa, dan saya merasa Madeline baru saja mendapatkan benih keyakinannya sendiri. Dengan perkataan Dion, Ri akhirnya menghela nafas lega. Dia khawatir akan berpisah dari Dion, tapi ada alasannya. Tujuan utama Dion adalah membuat namanya tersebar luas dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan bantuan menara epistemik. Jika dia masuk, tidak ada yang tahu kapan dia bisa keluar. Aku ingin membawamu, Madeline, Lila kecil, hitam kecil, para jenderal iblis dan kemungkinan besar Alidor serta adik perempuannya bersamaku. Saya juga memikirkan beberapa hal lain. Seperti Kaetlem Pakal, dan Thor Ragnar. Ri kembali menatap Dion dengan bingung. Mengapa Alidor dan adik perempuannya? Bukannya saya percaya padanya, atau saya menaruh harapan padanya. Hanya saja dia akan berguna. Ini pada dasarnya akan menjadi pertarungan kuadran vs kuadran, dan alam semesta kita kekurangan bakat. Selain itu, kecuali kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat dariku, dia tidak akan pernah membuka segel budaknya tanpa izinku. Saat ini, Dion tidak berniat membiarkan Alidor melampauinya. Ketika Dion menyelesaikan jiwanya, kekuatannya berada pada tahap puncak esens. Faktanya, dia hanya tinggal beberapa hari lagi untuk menerobos dan membuat jiwanya yang tidak lengkap berada di tahap esens yang lebih rendah. Sementara jiwanya yang telah selesai akan dapat memasuki tahap sein yang lebih rendah. Jiwa tingkat suci, tapi itu akan berbahaya, Ri. Wajah Dion menegang. Menara epistemik bukan hanya tentang uji coba untuk menerima teknik terhebat dari orang tua itu, ini juga sebuah kompetisi. Dan ini adalah kompetisi yang melibatkan semua orang yang cukup berbakat untuk maju ke menara. Mungkin bagian terburuknya adalah kuadran ini, menurut guru besar, kemungkinan besar berada di kalangan minoritas dalam hal akumulasi pengetahuan tentang menara epistemik. Tidak ada seorang pun di sini yang mengingat pentingnya menara epistemik, tetapi itu tidak berarti tempat lain telah melupakannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 376 akankah? Menara epistemik di kuadran kita diabaikan karena alam semesta kita menjadi terlalu lemah untuk diganggu. Lanjut Dion. Akhirnya, tutup budidaya gerbang tersebut jatuh sedemikian rupa sehingga banyak yang lupa sama sekali. Dengan hilangnya semua klan yang dulunya kuat, klan baru harus membangun kekuatan klan sebelumnya. Tapi, informasi yang dimiliki oleh klan kuat yang hancur, tidak tersedia bagi klan yang lebih lemah. Artinya meskipun kuadran ini sekarang memiliki klan yang sama kuatnya dengan sekte Rusa Langit dulu. Mereka tidak tahu tentang menara epistemik karena informasi tersebut tidak pernah disampaikan kepada mereka. Apakah maksudmu klan-klan kuat itu berkumpul untuk mencari sesuatu? Tapi, mereka tidak tahu apa yang mereka cari adalah menara epistemik? Sambil menarik napas dalam-dalam, Dion menjawab. Itu mungkin setidaknya sebagian dari kebenarannya. Fakta bahwa para jenius klan Pakal dan Ragnar pada dasarnya mengabaikan menara epistemik adalah bukti bahwa mereka tidak mengetahuinya. Namun, ada beberapa alasan mengapa hal itu mungkin belum cukup. Pertama, ada dunia manusia. Jika alasan berkumpulnya klan tidak ada hubungannya dengan segel yang dipasang di rumahku, aku akan sangat terkejut. Faktanya, mungkin satu-satunya hal yang aku yakini adalah fakta bahwa segel ada hubungannya dengan itu.
Kedua, terjadi perluasan bumi ribuan kali lipat dari ukuran aslinya. Tampaknya hal ini terlalu tidak pada tempatnya dan acak untuk terjadi secara kebetulan. Secara ilmiah, tidak ada hukum yang tidak berhubungan dengan dunia bela diri yang dapat saya gunakan untuk menjelaskan hal itu. Setidaknya, tidak ada hukum yang dapat saya gunakan yang tidak memperhitungkan bahwa bumi menjadi tidak dapat dihuni. Lalu ada klan Daiyu. Mereka, untuk semua maksud dan tujuan, adalah klan yang kuat sejak saat itu. Seharusnya, mereka memiliki informasi tentang menara epistemik. Namun, tampaknya hal itu sama sekali bukan fokus mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih penting. Mungkin karena mereka belum melahirkan orang yang mampu menaklukkan menara. Ingat bagaimana Chen Glei tampak terkekang oleh kurangnya sumber daya dan dia juga tampaknya tidak memiliki bakat untuk membuka menara. Dan dari kelihatannya, dia sekarang adalah jenius terbaik yang mereka miliki. Itu suatu kemungkinan. Mereka mungkin mengabaikan menara itu karena mereka tahu mereka tidak bisa membukanya. Mungkin mereka melakukan semua langkah ini untuk mencari cara lain untuk membukanya. Lagi pula, jika mereka pergi ke menara tanpa rencana dan gagal, mereka hanya akan menarik perhatian ke sana. Sesuatu yang mungkin tidak mereka inginkan. Dion beruntung dalam cara dia mendekati menara. Tidak seperti Alidor, dia tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi ke seluruh gerbang pada saat itu. Jadi, dia harus melakukan perjalanan ke sana secara manual jika dia tidak jatuh ke dalam robekan spasial. Tapi, jika dia melakukan itu, gerakannya pasti akan diketahui oleh personel pengintai pada suatu saat. Bahkan jika Ragnar telah menarik klan Saeklem, alam semesta Uidah juga memiliki pengintainya sendiri. Di satu sisi, Dion yang hampir mati adalah sebuah berkah tersembunyi. Namun masalahnya Uidah tetap mengetahuinya karena Alidor mencari benih iman. Juga, aku tidak percaya bahwa Chen Glei begitu lemah. Dion mengingat kembali pertarungannya dengan Chen Glei dan dia bertanya-tanya apakah dia akan menang jika bukan karena melahapnya. Saat kami bertarung, Chen Glei telah mengatur ulang budidayanya. Artinya, pada dasarnya kami berada di posisi yang seimbang dan masih membutuhkan semua yang saya miliki. Sampai saat ini, saya yakin saya telah meninggalkannya jauh di belakang. Daiyu bahkan tidak memiliki sarana untuk membangunkan konstitusi Tuhannya sepenuhnya, apalagi meredam meridiannya dengan gamma. Namun, saya tidak bisa meremehkan bakatnya. Saya memiliki akses terhadap begitu banyak keinginan, saya memiliki jiwa yang sangat kuat, dan kultivasi tubuh saya berjalan dengan baik. Namun masih diperlukan teknik yang dirancang dengan sempurna untuk menang. Lain kali aku bertemu dengannya, aku masih harus berhati-hati, karena kali ini, aku harus membunuhnya. Setelah hening beberapa saat, seringai jahat muncul di wajah Dion saat tangannya menelusuri gaun malam Ri untuk menemukan 2 bungkusan daging yang lembut sebelum meremasnya dengan lembut. Ri terkikik, menepiskan tangannya. Orang cabul, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Bantu saya dengan kultivasi saya. Tersenyum lembut dan memenuhi kebutuhan istrinya, Dion mengangguk. Baiklah. Dengan itu, Dion mulai bermeditasi bersama Ri. Karena Ri hanyalah setengah binatang, intuisinya dalam memilih jalan dan warisan yang tertanam dalam dirinya, tidak seintuitif Little Black. Ini berarti dia perlu menganalisis tubuhnya secara perlahan untuk memahaminya sepenuhnya. Jadi, itulah yang mereka lakukan. Saling berhadapan, mereka berpegangan tangan untuk membentuk aurora dan meningkatkan indera keenam mereka. Kemudian, mereka mulai perlahan-lahan membongkar warisan Kitsune. Dan lebih khusus lagi, warisan dari Void Kitsune. Kukan, beberapa kilometer jauhnya dan masih di dalam arena city, pertemuan lain sedang berlangsung. Namun kali ini, ia tidak semudah di Chaos Arena. Faktanya, justru sebaliknya, para penguasa kuat dari 5 planet berkumpul di satu gedung, siap mengadakan konferensi mereka sendiri. Bagaimanapun, 4 planet lainnya tidak akan pernah mengirimkan yang terbaik dan tercerdas tanpa perlindungan. Namun, yang cukup menarik, pertemuan ini bukan hanya tentang turnamen dunia. Mungkin sama pentingnya, peristiwa lain sedang terjadi untuk mengambil keuntungan dari pertemuan langka para elit di planet ini. Ini akan menjadi pertemuan pertama seperti ini. Didorong oleh kemunculan fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya, para alkemis di alam semesta akan bertemu untuk pertama kalinya. Sebelumnya, markas besar persekutuan hanyalah sebuah figur kepala, hanya turun tangan ketika peraturan dilanggar. Namun, sesuatu yang cukup signifikan telah terjadi sehingga mereka akhirnya mengambil langkah sebesar ini. Sudah waktunya untuk perubahan, dan perubahan itu berkisar pada satu orang. Jadi, tepatnya, saat mereka berjalan menuju persatuan alkimia kota arena, mereka semua hanya memikirkan satu hal. Akankah Demon Sage datang? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 377 tidak. Apakah kamu merasakannya? Tanya Dion sambil mata masih terpejam bermeditasi bersama Ri. Ri merasa dunia baru terbuka untuknya. Ketika Dion pertama kali bertemu tuannya dan dia membawanya ke mayat dia dan suaminya, hal yang paling mencolok tentang iblis kilin adalah tato yang terukir di tanduknya.
Mereka gelap dan padat dan tampaknya memiliki hukum yang tidak dapat dipahami oleh Dion pada saat itu, dan bahkan sekarang. Itu tertulis pada diriku, mari kita coba menuangkan kesadaranmu ke salah satu yang lebih dangkal. Sebenarnya ini adalah proses yang sangat intim. Bahkan Tuan Dion dan suaminya belum pernah melakukan hal seperti itu. Warisan klan binatang tertinggi bersifat pribadi dan dijaga ketat. Bahkan dalam kematian, Dion tidak mungkin mempelajari lukisan suami majikannya karena dia tidak memiliki kunci untuk memahaminya. Namun, Ri adalah kuncinya sendiri, dan karena dia mempercayai Dion dengan segalanya, dia tidak ragu meminta Dion membantunya menavigasi. Meski begitu, apa yang dibutuhkan dari Ri dan Dion adalah kesatuan sempurna yang penting antara pikiran mereka, sampai pada titik di mana siapa adalah siapa yang akan menjadi garis kabur. Seandainya mereka mencobanya beberapa jam yang lalu, segalanya mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Meskipun Dion dan Ri telah menggabungkan aurora mereka sebelumnya, hal itu selalu demi meningkatkan alkimia susunan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, tujuannya jauh berbeda. Agar Dion dapat membantu Ri, dia memerlukan pemahaman penuh tentang apa yang sebenarnya mereka coba selidiki. Dan agar hal itu terjadi, dia harus berada di posisi Ri dan mengamati berbagai hal dari sudut pandangnya. Perpaduan aurora mereka dalam situasi seperti ini bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kontrol yang lebih baik dan intim. Jika terjadi lebih awal, sebelum Ri dan Dion membicarakan segala sesuatu yang membebani pikiran mereka, kemungkinan besar Ri masih dilarang mengunjungi Dion. Karena itu, aurora mereka tidak akan menyatu dengan sempurna dan prosesnya akan lebih merugikan dibandingkan hal lainnya. Tapi sekarang, Dion bisa merasakan semua yang Ri rasakan, dan dia hanya bisa menghela nafas lega. Semua kekhawatirannya hilang, dan sepertinya hubungan antara dia dan Ri telah mencapai tingkat yang baru. Ri, apakah ini benar? Ri mengangguk, tekad muncul di wajahnya. Saya ingin memulai dari awal. Saya tidak memiliki pil pembersih kultivasi tingkat tinggi lainnya. Tapi, aku pasti bisa membuat seseorang yang mampu membersihkanmu. Dion segera mulai memikirkan tindakan. Pil pembersih yang pernah dia kental dari sekte rusa surgawi cukup ampuh untuk menghapus bahkan kultivasi seorang ahli surgawi puncak. Namun, meskipun dia tidak memilikinya sekarang, tetap saja akan berlebihan jika menggunakannya. Saat ini, dia tanpa ragu bisa membuat pil yang mampu menghapus budidaya ahli pengumpul esensi puncak. Mempertimbangkan warisan Ri, atau warisan yang dia punya kekuatan untuk melihatnya saat ini, Kitsune yang memiliki afinitas Void memiliki jalur khusus yang harus diambil. Bagi Dion, itu benar-benar menarik, meski sama sekali tidak berguna baginya. Sepanjang sejarah, selalu sulit untuk mencapai puncak pembentukan meridian tahap ke-12. Faktanya, puncak tahap ke-12 selalu diperuntukkan bagi para jenius puncak dan dikenal sebagai fondasi yang sempurna. Namun, kesulitan tersebut tidak pernah menghentikan klan tingkat atas untuk mencoba menemukan cara menghindari kesulitan tersebut dan membentuk jalur budidaya baru. Salah satu contohnya adalah sekte rusa surgawi. Dengan menggunakan jalur kemurniannya, mereka mampu membersihkan kotoran energi untuk mempermudah jalan menuju kesempurnaan. Karena sifat dari kehendak surgawi, pendekatan ini menjadi yang paling efektif. Namun, itu tidak berarti orang lain tidak mencoba hal yang sama juga. Pengguna jalur api mencoba membakar kotoran. Pengguna jalur air berusaha menyembuhkan mereka menuju kesempurnaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Satu-satunya masalah dengan jalur ini yang mencoba meniru apa yang dilakukan rusa surgawi adalah tidak ada satupun yang mampu melakukan pemurnian dengan baik jika dibandingkan dengan kehendak surgawi. Faktanya, meskipun tidak mendominasi seperti kehendak tertinggi, kehendak surgawi kemungkinan besar memiliki pemurnian terbaik di antara semua keinginan yang ada kecuali satu. Meski begitu, pemurnian bukanlah satu-satunya jalan. Sebenarnya itu masuk akal, mengatakan bahwa rusa surgawi adalah satu-satunya yang ada dan menemukan cara untuk mencapai kesempurnaan adalah hal yang konyol. Jika ya, siapa yang akan menantang peran mereka sebagai klan tingkat puncak? Pemerintahan mereka akan bertahan tanpa batas waktu, tidak peduli siapa musuh mereka. Jadi, memahami hal ini sekarang, Dion cukup tertarik dengan solusi yang berhasil dibuat oleh Kitsune sendiri. Atau, lebih tepatnya, solusi yang dibuat oleh Kitsune Afinitas Void. Hal pertama yang harus dipikirkan Dion adalah bahwa kehendak kosong adalah hukum tertinggi. Itu mendominasi dan mencakup segalanya. Dan sejujurnya, cukup menakutkan jika dipikir-pikir. Kekosongan itu adalah penjelmaan jurang maut. Tidak ada yang tidak dapat ditelannya dan tidak ada yang tidak dapat lepas dari genggamannya. Mengetahui hal ini, siapapun akan sadar mengapa Void Kitsune begitu langka. Dan yang terburuk, Ri dilahirkan dengan benih keyakinan Void. Alam hampir tidak bisa membiarkan ketidakseimbangan kekuatan seperti itu. Mengapa, ketika kekosongan melakukan tugasnya dengan baik, tidak ada yang lolos darinya? Tidak ringan, bukan kemauan, dan yang terpenting, bukan energi. Jadi, apa jadinya jika Anda menerapkan konsep seperti itu pada wadah energi alam semesta?
Apa yang terjadi jika meridian Anda mampu menyerap energi tanpa henti? Bukankah hasil akhirnya adalah sistem budidaya yang hampir sempurna, bahkan mungkin melampaui apa yang telah dihasilkan oleh rusa surgawi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 378 solusi. Inilah solusi Kitsune. Sangat jarang memiliki kedekatan dengan hukum tertinggi, akan sangat disayangkan jika mereka tidak memanfaatkannya sepenuhnya. Void Kitsune sepenuhnya menghilangkan sistem pemurnian budidaya energi normal. Faktanya, dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya menghilangkan sistem pembentukan meridian normal. Jika bukan karena meridian yang menjadi kerangka sempurna untuk sistem mereka, kemungkinan besar meridian tidak akan berguna sama sekali. Dion hanya bisa tertawa getir sambil mempelajari konsep tersebut secara menyeluruh. Bakat ini, itu bahkan tidak adil, tahu. Ri terkikik, mulai memahami hal yang sama dengan Dion. Dia tidak lagi membutuhkan sistem pembentukan meridian stok. Alih-alih melunakkan dan membuka meridiannya, dia perlahan-lahan akan membanjiri masing-masing meridian dengan kemauan kosong. Dia tidak membutuhkan energi gamma, dia juga tidak perlu repot dengan keinginan lain. Faktanya, jika dia menggunakan surat wasiat lain itu akan merugikannya dan bukannya membantu. Ide umumnya adalah menggunakan meridian Ri sebagai perancah untuk menampung lubang mini di masing-masing meridian. Kerangka kekosongan ini kemudian akan bertindak sebagai tempat tidur untuk menyerap energi pada tingkat budidaya selanjutnya dan sepenuhnya mengabaikan kebutuhan untuk memurnikan jalur meridian. Faktanya, akhir dari teknik budidaya memerlukan pemutusan semua jalur meridian agar kekosongan tidak menyatu dan kehilangan stabilitas. Metode ini cerdik karena berbagai alasan. Pertama, masing-masing meridian Ri sekarang memiliki tingkat energi hampir 5 kali lipat dari normal. Faktanya, kebenaran dari masalah ini adalah ketika Ri menjadi lebih kuat dan kekosongannya menjadi sebuah niat, dan kemudian berlanjut menjadi Dao, jumlah ini hanya akan bertambah banyak. Ini berarti bahwa ketika Ri memasuki tahap pengumpulan esensi dan mulai mengumpulkan energi, dia akan memiliki akses ke lebih banyak daripada pakar lain di level yang sama. Kedua, dan mungkin yang paling menakutkan, metode ini tidak memperlambat kultivasinya meskipun membutuhkan lebih banyak energi untuk naik level. Meridian Ri pada dasarnya akan bertindak sebagai lubang hitam mini, menyedot energi dengan rakus dan dengan kecepatan yang tidak dapat dibandingkan dengan ahli normal kecuali mereka menggunakan teknik tambahan seperti pohon kehidupan dan kematian Dion. Ketiga, stamina Ri akan sangat menguras tenaga. Sesuatu seperti bertarung selama berbulan-bulan seperti yang dia lakukan sebelumnya akan ratusan kali lebih mudah karena meridiannya pada dasarnya akan menyerap energi dari atmosfer tanpa dia harus melakukan banyak hal. Pada akhirnya, satu-satunya kelemahan teknik ini adalah biasanya Kitsune tidak mampu mempertahankan 108 kekosongan dan mencapai kesempurnaan. Jumlah yang Anda capai, sangat bergantung pada bakat Anda. Namun, ini pun bukan masalah bagi Ri karena dia bukan Kitsune Affinitas Void biasa. Dia adalah Kitsune Affinitas Void. Kitsune yang memulai garis keturunan ini sejak awal. Keyakinan yang diunggulkan batal Kitsune, Kukan. Selain itu, satu-satunya masalah adalah tahap dasar budidaya Ri. Karena tekanan dari akumulasi lubang hitam di dalam diri Anda, tahap dasar Ri harus sekuat apapun yang ada. Jadi, dia harus memulai kembali. Saya dapat menciptakan lingkungan sekitar sepertiga efektif dari menara epistemik untuk Anda. Saya hanya perlu menyiapkan beberapa susunan dan menggunakan teknik keluarga akasia untuk memurnikan dan memproses energi pengumpulan esensi menjadi bentuk yang mudah dicerna. Dengan bakatmu, kamu mungkin akan mencapai puncak tahap dasar pada hari ketiga. Dion tersenyum, sudah selesai menyiapkan pil pembersih Ri. Mengangguk, Ri membalas terima kasihnya. Baru saja menyatu dengan pikiran Dion, dia sudah tahu persis bagaimana dia akan menanggapi upayanya mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, dia mempersiapkan dirinya untuk bekerja keras agar dia bisa berdiri di sisinya dengan bangga. Namun, dia tidak bisa menahan senyum bahkan ketika dia meminum pil untuk menghapus kultivasinya. Ketika dia ada dalam pikiran Dion, dia menemukan bukti tegas bahwa dia mencintainya sama seperti Madeline. Dia tidak perlu merasa terganggu lagi dan dia menjalani dirinya sendiri dalam berkultivasi. Setelah selesai membantu Ri, Dion mempersiapkan dirinya untuk mulai berkultivasi juga. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk merasa siap untuk melanjutkan ke level Essence Gathering, karena dia masih merasa ada sesuatu yang hilang. Seolah-olah ada bagian yang belum dia pahami sepenuhnya. Lagi pula, dia hanya menghabiskan beberapa minggu dengan konsep nyata tentang apa arti budidaya energi. Meskipun dia telah menghabiskan 1 bulan berkultivasi ke puncak tahap dasar, sebelum melompat ke puncak tahap pembentukan meridian. Dia belum benar-benar membuka pintu untuk penanaman energi sampai dia mendapatkan meridiannya. Tapi, meski begitu, dia tidak punya waktu untuk mempelajari dirinya sendiri dan apa arti sebenarnya dari pintu itu. Dia telah beralih dari melawan Alidor, berperang, hingga menjaga Ri. Dia tidak punya waktu. Tapi, sekarang, fokus utamanya adalah mencapai tahap jiwa esensi tinggi.
Dia telah terlalu lama terhenti di tahap esensi tengah dan sudah waktunya dia melanjutkan. Faktanya, dia punya perasaan bahwa dia perlu segera membentuk susunan level Grandmaster, dan dia tidak akan bisa melakukan itu kecuali jiwanya mencapai level suci melalui peningkatan manifestasinya. Rasanya seolah-olah ada musuh di sekelilingnya dan satu momen kelemahan dapat menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Dia tidak hanya harus menjadi kuat, tapi dia harus terus berkembang dengan cepat, hanya dengan cara itulah dia bisa menjadi pria yang dia inginkan. Ada terlalu banyak kejadian aneh yang terjadi, dan dengan identitasnya sebagai orang bijak iblis yang tampaknya menjadi masalah yang tidak dia duga akan terjadi, dia membutuhkan solusi untuk itu. Meskipun demikian, solusi pertama untuk setiap masalah adalah kekuasaan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 379 tidak pernah. Kulit Dion memerah karena tekanan, tetapi wajahnya benar-benar tenang. Dia cukup serius ketika mengatakan dia tidak merasakan sakit yang sama lagi. Bukan karena dia tidak tahu bahwa dia kesakitan, atau dia tidak tahu bahwa itu menyakitkan, tetapi lebih karena toleransi rasa sakitnya telah meningkat ke tingkat yang sangat besar. Setelah tubuhnya dicukur dan direformasi hanya untuk dicukur lagi, sulit untuk membandingkan apapun. Bahkan jika perbandingan itu merobek jiwamu. Meskipun Dion tidak terlalu memikirkannya, kenyataannya apa yang dilakukan guru besarnya untuknya tidaklah sesederhana itu. Meridian adalah sistem organ, tetapi bukan organ yang mudah diganti. Misalnya, transplantasi jantung mungkin sulit, tetapi prosesnya masih akut dan terbatas pada area kerja yang kecil. Namun sistem peredaran darah secara keseluruhan berbeda. Seseorang tidak dapat berharap untuk dapat mengganti pembuluh darah dan arteri yang benar-benar baru bagi seseorang. Hal ini memerlukan penciptaan koneksi baru yang sangat kecil antara bronkiolus paru-paru dan badan siliaris di otak serta sistem pencernaan. Bahkan diperlukan penggantian vesikel kecil yang membawa sumber daya ke dan dari sesuatu yang sensitif seperti mata Anda. Di satu sisi, meridian persis seperti sistem peredaran darah. Di permukaan, mereka seperti pembuluh darah dan arteri, tetapi mereka juga bertugas menyalurkan energi ke celah terkecil di tubuh. Satu-satunya cara untuk melakukan ini dengan benar adalah dengan merekonstruksi seluruh tubuh Dion sepotong demi sepotong. Meskipun demikian, meskipun prosesnya menyakitkan, hal itu memiliki manfaat tambahan karena memungkinkan Dion lebih fokus pada pengembangan jiwanya. Tanpa terganggu oleh rasa sakit seperti sebelumnya, dia dapat dengan tekun berupaya mendekonstruksi jiwanya hingga ke bagian terbaiknya dan mengubahnya menjadi keseluruhan yang semakin kuat. Tiba-tiba, Dion merasakan sesuatu yang patah. Ruangan itu terancam runtuh di bawah tekanan terobosan jiwanya, hal itu tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kotoran. Dion telah melakukan kesalahan. Dia mengira karena jiwanya masih berada di alam pengumpulan esensi, dia tidak perlu menghadapi fenomena terobosan apapun. Tapi, dia gagal memahami dengan baik bagaimana jiwanya bekerja. Ketika Dion memanggil manifestasinya, dia tidak menggunakan teknik seperti yang dimiliki Chen Glei. Itu adalah jiwanya yang sebenarnya yang sedang menuju penyelesaian. Yang berarti, alasan untuk menembus tahap esensi tinggi memakan waktu begitu lama, adalah karena dia tidak pernah benar-benar menerobos ke tahap esensi tinggi. Selama ini, dia telah merobohkannya. Penghalang menuju jiwa setingkat orang suci? Saya tidak bisa melakukan ini di sini. Bisakah cincin itu menahan suatu fenomena? Tidak ada waktu. Mata Dion terbuka saat dia mengertakkan gigi untuk mencoba dan menekan terobosannya. Melihat sosok Ri yang bermeditasi dikelilingi oleh susunan yang berfungsi mengunci udara energi yang padat, Dion mengirimnya ke dalam ring, tidak ingin dia berkultivasi tanpa perlindungan. Sebelum dia juga terjun ke dalam ring setelah menyembunyikannya di beberapa papan lantai. Tepat pada waktunya, Dion muncul di dunia baru. Hahaha. Dion meraung lega, pakaiannya terlepas saat jiwanya dibaptis dengan energi baru. Dion segera menyadari ada yang tidak beres. Dalam penanaman energi, 3 tahap pertama dicadangkan untuk energi esensi. Semua tahap dasar, tahap pembentukan meridian, dan tahap pengumpulan esensi hanya berbeda, dalam hal energi, berdasarkan kepadatan yang Anda terima ke dalam diri Anda. Namun, saat menyeberang ke alam orang suci, energinya berubah total. Untuk pengembangan energi, selama Anda menguasai suatu niat, Anda akan belajar merasakan dan mengumpulkan energi suci. Tapi, tidak ada batasan seperti itu bagi jiwa. Banyak yang mengabaikan hal ini karena jarangnya seorang penanam jiwa. Dalam banyak kasus, jika tidak hampir semua, pengembangan energi melampaui kekuatan jiwa seseorang. Oleh karena itu, bagi banyak orang, satu-satunya cara untuk merasakan energi suci adalah dengan terlebih dahulu mempelajari sebuah niat. Konon, ada cara lain. Bagi orang yang benar-benar berbakat, jika bakat jiwa seseorang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melintasi tingkat orang suci, maka orang yang sama ini akan mempelajari jalan orang suci. Bahkan guru besar Dion belum pernah mendengar hal ini. Belum pernah ada orang dalam sejarah dunia persilatan yang mencapai tingkat jiwa suci tanpa terlebih dahulu menjadi orang suci karena belum pernah ada orang dalam sejarah yang memiliki akumulasi
Bakat jiwa sebanyak Dion. Seperti yang Dion pelajari dari guru besarnya, bakat jiwanya bukan hanya miliknya. Itu adalah akumulasi bakat jiwa untuk miliaran orang selama ribuan tahun. Dengan segel dunia manusia yang terpasang, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk berkultivasi sama sekali sampai Dion berhasil menembus segel jiwa. Dan sekarang dia adalah anomali dunia. Seorang ahli formasi meridian yang akan merasakan energi suci. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Energi perlahan terakumulasi dan kepadatannya meningkat seiring waktu karena tubuh tidak dapat mengambil energi dengan kepadatan tinggi sekaligus. Ada alasan mengapa Anda perlu melunakkan tubuh Anda sebelum Anda dapat melunakkan semua meridian Anda sebelum Anda dapat mengisinya dengan energi. Tanpa perkembangan yang stabil ini, tubuh tidak akan pernah siap menerima energi suci. Faktanya, mencoba mengisi diri Anda dengan energi suci sebelum Anda siap hanya berarti kematian. Ada alasan mengapa Dion memperingatkan Madeline untuk tidak pernah mencoba mengolah batu dao. Ada alasan mengapa dia sendiri tidak pernah mencoba berkultivasi dengan batu-batu itu, apalagi batu surgawi atau batu suci. Hanya ada kematian yang menunggu mereka yang mencoba melompat ke level yang belum siap mereka hadapi. Tapi, apa yang bisa Dion lakukan sekarang? Dia telah tersandung pada sesuatu yang belum pernah ditangani oleh siapapun dalam sejarah dunia dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tunangannya sedang berkultivasi. Jenderal iblisnya tidak membantu dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini. Guru agungnya tidak memiliki jangkauan yang tidak terbatas. Jadi, dia hanya bisa berdiri di sana dengan ketakutan saat raungan kelegaannya perlahan berubah menjadi rasa sakit. Tingkat rasa sakit yang dia pikir tidak akan pernah dia alami lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 380 membunuh. Dion segera menguatkan dirinya. Ini bukan waktunya untuk panik. Penyimpangan dalam budidaya di mana seseorang pada dasarnya akan mengamuk adalah hal-hal yang telah ia baca. Tapi, materi itu tidak berguna di sini. Kejadian normal biasanya melibatkan meridian yang terlalu panas sehingga dapat mengakibatkan jaringan parut atau terkikis, dan bahkan mungkin pecah seluruhnya. Ada juga kejadian yang terdokumentasikan tentang orang yang meninggal karena mencoba menyerap energi tingkat tinggi terlalu cepat. Namun jenis penyimpangan budidaya tersebut biasanya harus diperbaiki oleh ahli tingkat tersebut yang mengambil energi tersebut, sementara orang tersebut berhenti menyerapnya. Tapi, bagaimana Dion bisa berhenti menyerap energi suci saat ini? Itu tidak mungkin. Ini adalah sebuah terobosan, dan dengan demikian, jiwanya tidak akan puas sampai terisi penuh. Satu-satunya anugerah adalah bahwa alam semesta ini memiliki konsentrasi energi suci yang sangat buruk sehingga Dion punya waktu untuk berpikir sebelum dia benar-benar meledak. Oke, pikirkan, pikirkan, pikirkan. Dion berdiri dengan aneh seperti patung, seluruh ototnya menegang hingga mencapai puncaknya. Dia tidak bisa bergerak satu inci pun dan dia merasa seolah-olah dia menjadi balon yang mengembang secara perlahan. Bagian terburuknya adalah jiwanya masih terancam menjadi terlalu kuat untuk ditangani oleh tubuhnya, dan meskipun tonjolan itu tidak terlihat jelas sekarang. Dia bisa merasakan jiwanya mendorong penghalang tubuhnya. Dion bahkan tidak sempat memikirkan manfaat dari hal seperti ini, meski dia yakin pasti ada. Lagi pula, jika dia mati, bagaimana dia bisa menikmati sesuatu? Saya tidak bisa panik. Panik hanya akan memperlambat saya. Saya harus memikirkan berbagai hal dari bentuknya yang paling sederhana dan terus meningkat. Hal pertama yang diingat Dion adalah percakapannya yang tampaknya tidak berguna dengan lelaki tua itu. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa guru agungnya pernah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa merasakan energi suci karena tubuhnya tidak akan pernah mampu menahan penguasaan suatu niat. Kecuali dia mencapai tahap pengumpulan esensi. Sesuatu yang jelas mustahil baginya pada saat itu karena dia telah memiliki segel pada budidaya energinya. Ini membuat Dion mengetahui beberapa hal. Pertama, lelaki tua itu tidak menyangka bahwa merasakan energi suci akan mungkin dilakukan oleh Dion segera setelah jiwanya menembus tahap suci. Itu berarti hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak, Dion yakin lelaki tua itu akan mengetahuinya. Dan, jika lelaki tua itu mengetahuinya, dia pasti akan memberitahu Dion dan memperingatkannya, karena dia seharusnya sadar bahwa Dion hanyalah satu lompatan kecil untuk mencapai jiwa suci. Meskipun informasi ini tampak memberatkan, bagi Dion, informasi ini sangat penting. Hal ini membuat dia tahu bahwa tidak perlu membuang waktu untuk mencari solusi yang telah ditemukan oleh orang lain. Karena tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah menangani apa yang dia hadapi saat ini. Hal kedua yang dipikirkan Dion adalah energi. Tentang apa dan apa yang membuatnya berbeda. Kemudian pikirannya beralih ke gamma. Itu adalah penggabungan kemauan dan energi jika Dion mengingatnya dengan benar. Orang tua itu berbicara tentang bagaimana gamma dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tetapi setiap tingkatan adalah sama karena mereka menahan setiap keinginan yang ada dalam kombinasi dengan tingkat energi yang sebanding. Kemudian Dion memikirkan ki dan wasiat.
Akankah keluaran dikenal sebagai Qi karena daya bergantung pada tingkat keluaran energi, bukan? Ini adalah pikiran dari pengguna aurora bawaan. Cara mereka berpikir dan menghubungkan berbagai hal mencapai tingkat yang tidak dapat diharapkan oleh orang normal. Dan pikiran Dion sepertinya hanya berpikir lebih cepat dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi, ada satu hal yang mengganggu Dion. Dalam budidaya ortodoks, Anda harus meredam meridian Anda dengan kemauan untuk membukanya guna menerima energi. Namun, secara umum juga dipahami bahwa semakin banyak kemauan yang kamu gunakan, semakin kuat dirimu. Inilah sebabnya mengapa klan terbaik tidak repot-repot melakukan temper dengan kemauan satu persatu, melainkan menggunakan energi gamma untuk meratakan meridian dengan segala kemauan. Namun, bagaimana hal-hal tersebut berhubungan? Mengapa menggunakan lebih banyak kemauan memungkinkan penerimaan energi yang lebih besar? Tidak bisakah Anda memahami satu keinginan dengan sangat baik dan kemudian menggunakannya untuk membuka meridian Anda sepenuhnya? Ada apa dengan wasiat dan hubungannya dengan meridian yang membuatmu lebih kuat jika kamu menggunakan lebih banyak? Dan bagaimana hubungannya dengan energi? Setiap jalan pemikiran membawa lebih banyak pertanyaan kepada Dion, dan semuanya tampaknya menemui jalan buntu. Kemudian Dion memikirkan hal lain. Auroranya. Dia menggunakan suatu bentuk energi untuk menggambar susunan untuk kemudian mengubah hukum di sekitarnya, bukan? Tapi, energi macam apa itu? Apa sebenarnya auroranya dan terbuat dari apa? Itu jelas bukan nyala api biasa. Namun, pada saat yang sama, itu adalah matanya sendiri. Aurora, atau mata pikiran, sepertinya mengandung nyala api. Nyala api itu tentu saja merupakan energi khusus yang digunakan untuk menggambar susunan atau menghasilkan api alkimia. Pada saat yang sama, nyala api itu termasuk yang terbaik untuk memanipulasi energi. Inilah mengapa Dion sangat pandai dalam budidaya ganda. Kemampuannya untuk memanipulasi aliran energi dalam diri orang lain belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh ironis, mampu mengendalikan aliran energi orang lain dengan baik namun tetap tersesat jika menyangkut dirinya sendiri. Kemampuannya untuk mengendalikan energi dalam dirinya sama sekali tidak berguna baginya saat ini. Masalahnya bukan pada pengendalian energi. Fakta bahwa energi itu sendiri terlalu murni untuk dia tangani. Alirannya ke dalam dirinya bukanlah sesuatu yang bisa dia hentikan, tapi itu tidak berarti dia kehilangan kendali atas energi itu sendiri. Hanya saja jiwanya adalah lubang besar di dasar danau, dan energi sucinya adalah air di danau itu. Dan air itu membunuhnya.